Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah elektronika digital kali ini kita akan membahas yang pertama representasi analog dan digital, representasi angka, sistem bilangan biner, desimal, oktal, serta heksadesimal. Materi ini sudah ada di learning, silahkan di download. Oke, apa itu sinyal analog, sinyal diskrit, dan sinyal digital? Oke, rangkaian elektronika itu dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu digital dan analog. Pada grafik yang sebelah kanan ini, ya, ini adalah grafik sinyal analog, ya. Di sini adalah grafik temperatur dalam satuan Fahrenheit terhadap waktu. Di sini waktunya 1 AM, 2 AM, dan seterusnya, ya. Oke, rangkaian elektronika itu dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu digital dan analog. Rangkaian elektronika digital itu adalah rangkaian elektronika yang memproses sinyal digital. Begitu pula dengan rangkaian elektronika analog, yaitu rangkaian elektronika yang memproses sinyal analog. Sinyal analog memiliki nilai kontinu terhadap waktu, sedangkan sinyal digital memiliki nilai diskrit. Maksudnya, kalau dilihat pada grafik sinyal analog ini, ya, dia kontinu terhadap waktu. Jadi, dalam setiap satu satuan waktu itu ada nilainya. Contoh misalkan di jam 1, misalkan nilainya ada di sini. Jadi 24 misalkan. Kemudian di jam 1,5 pun dia ada di sini, ya. Di jam 1.30 misalkan dia ada nilainya di sini, misalkan 7,35 misalkan nilainya. Atau kita ambil contoh misalkan di jam 8 PM ini, misalkan nilainya adalah 82. Kemudian misalkan di jam 8.30 PM nilainya itu adalah 80. Jadi sinyal analog itu adalah sinyal yang kontinu. Sedangkan sinyal digital ini memiliki nilai yang diskrit, ya. Nah, kalau dilihat pada grafik di sebelah kanan ini adalah sinyal digital temperatur dalam Fahrenheit terhadap waktu. Jadi, sinyal digital ini dia memiliki jeda. Jadi, tidak setiap satu satuan waktu dia ada nilainya. Nah, kalau dari contoh grafik di sebelah kanan ini, jedanya itu per 1 jam. Jadi misalkan di jam 1 AM nilai temperaturnya itu adalah 74 derajat Fahrenheit misalkan. Kemudian di jam 1,5 atau jam 1.30 AM misalkan dia tidak ada nilainya. Tidak ada ini bukan berarti nol, ya, tapi memang tidak ada. Beda, ya, nol dengan tidak ada. Kemudian di jam 2 AM baru dia ada lagi, ya, nilainya. Eh, Misalkan nilainya 73 derajat Fahrenheit. Ya, ini adalah contoh sinyal yang memiliki nilai diskrit. Biasanya sinyal digital itu dia seperti ini. Oke, selanjutnya sinyal analog berarti bisa kita simpulkan sinyal analog adalah sinyal yang kontinu terhadap waktu. Sedangkan sinyal diskrit dia bervariasi pada waktu tertentu, ya, di mana semakin kecil deltanya dia akan makin mirip dengan sinyal analog. Atau ketika semakin rapat ini titik-titiknya dia akan semakin mirip dengan sinyal analog. Sinyal digital ini itu bisa juga diartikan sinyal diskrit yang dikuantisasi. Jadi contohnya pada proses sampling, ya. Misalkan ini adalah sinyal analog, ya. Kemudian disampling, ya. Contohnya tadi pada slide sebelumnya itu dia disampling per 1 jam, ya. Per 1 jam itu berapa nilai dari sinyal ini, ya. Contoh misalkan disampling di garis yang ini, ya, disampling di garis ini, maka nilainya adalah gini misalnya.
Nah, ini misalkan titik puncaknya itu adalah 5 misalkan apapun satuannya, maka ketika dia disampling pada garis yang ini ya, maka nilainya misalkan sekitar 3 ya. Oke. Kemudian digital itu biasanya dipresentasikan dalam biner, bilangan biner. Jadi kalau tidak nol, satu. Ya, dia sinyal digital merepresentasikan informasi nol, satu hanya dengan dua nilai diskrit ya. Jadi kalau nggak nol ya satu. Itu biasanya sinyal digital. Kondisi idealnya nol itu biasanya tidak ada tegangan ya, nol. Ketika tegangannya dia itu maksimum ya, misalkan tegangan maksimumnya itu ada 3,3 volt, maka satu 3,3 volt itu dianggap juga satu. Nah, itu kondisi ideal. Tapi ketika dalam prakteknya, ya mestinya ada ini nilai, ada kondisi di mana nilainya itu antara 0 sampai 3,3 volt. Maka pada rangkaian elektronika digital, low voltage itu biasanya merupakan representasi dari nol. Misalkan low voltage itu dari 0 sampai 0,8 volt. Ya, kemudian high voltage itu merepresentasikan satu, nilainya misalkan 2 sampai 3,3 volt. Ini ketika di praktikalnya. Nah, kondisi unacceptable atau kondisi yang tidak bisa diterima oleh sistem rangkaian digital itu adalah ketika kondisinya lebih besar dari 0,8 atau sampai dengan 2 volt. Jadi dari antara 0,8 sampai 2 ini dia tidak tidak bisa diterima atau tidak bisa dikenali oleh sistem rangkaian digital yang misalkan kita rancang. Bagaimana caranya supaya tidak ada nilai antara 2 sampai 3,3 volt ini? Sorry, antara 0,8 sampai 2 volt itu bisa dengan cara menggunakan switching ya, menggunakan rangkaian switching. Switching ini salah satunya bisa menggunakan transistor ya. Bisa menggunakan transistor. Nah, ini adalah contoh sinyal digital ketika sudah di switching. Jadi dia switching itu akan menghilangkan kondisi di atas 0,8 sampai 2 volt atau memasukkan kondisi di atas 0,8 sampai 2 volt ini ke 0 atau satu, tergantung dari sistem yang kita rancang. Nah, nanti ketika keluar dari switching ya, sinyalnya akan seperti ini. Kalau nggak 0 ya satu, kalau nggak 0 ya satu. Oke, gitu ya. Nah, ini analog versus digital. Nah, kita pelajari lebih lanjut. Sistem analog itu adalah memproses sinyal kontinu terhadap waktu dengan nilai jangkauan tegangan yang berubah-ubah pada sistem elektronik ya. Dia akan selalu berubah-ubah terhadap waktu. Sistem digital memproses sinyal yang berubah terhadap waktu, hanya saja nilainya tuh diskrit dan hanya ada dua nilai diskritnya, yaitu 0 atau satu. Nah, 0 atau satu ini disebut juga dengan bit. 0 ini merepresentasikan off, bisa juga disebut low atau false ya, atau 0 volt misalkan. Satu ini merepresentasikan on atau kondisi high atau kondisi true ya, atau misalkan tegangan maksimum dari sistem yang kita rancang. Kombinasi 0 dan satu ini juga disebut kode. Berapa kode binernya misalkan.